Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Edin Lau, senang sekali bertemu kembali dengan Anda, pastinya di Go Healthy, acara favorit Anda yang sudah Anda tunggu-tunggu. Banyak sekali inspirasi, informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan ada di Go Healthy hari ini. Siapkan catatan Anda, cemilan sehat, karena sampai akhir acara banyak sekali hikmah dan juga nilai kehidupan yang patut Anda serapi. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan akan memberikan solusi kesehatan untuk kita semua. Di sini ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Pastinya Go Healthy selalu mendatangkan narasumber silih berganti berbeda-beda supaya Anda bisa mendapatkan banyak sekali nilai hari ini. Dan kita sudah kedatangan Mbak Putri Azizah, usianya masih muda pemirsa, 26 tahun, tapi tensinya tinggi terus. Dan sejak kehamilan anak kedua, tensinya makin sulit dikendalikan. Datang ke Go Healthy mau mencari solusi tentunya. Nanti kita akan jelaskan juga dengan satu teknologi bisa bantu kendalikan tensi. Mari kita sapa beliau. Mbak Putri, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Mbak. Salam sehat. Wah, Mbak Putri, sebelum kita lanjut mungkin saya pengen tahu Mbak Putri kesibukannya apa sehari-hari? Aku ya biasa ibu rumah tangga dan bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke, perusahaan swasta di bidang apa? Boleh tahu? Di bidang asuransi. Oke, sebelum kita lanjut, boleh nih sapa keluarga dan juga teman-teman mungkin yang sedang menonton. Silakan, Mbak. Halo semuanya, salam sehat. Oke, baik. Mari pemirsa kita lihat Mbak Putri datang ke sini tentunya mencari solusi. Tensi tinggi ini jangan dianggap enteng karena komplikasinya bisa kemana-mana pemirsa. Saya bisa bilang hipertensi ini adalah bapak dari berbagai macam penyakit. Kalau diabetes adalah ibunya, hipertensi adalah bapaknya. Kenapa? Komplikasinya berbahaya sekali. Mari kita lihat bagaimana kehidupan Mbak Putri sampai tensinya tidak bisa terkendali. Ini dia kisahnya. Putri Azizah. Di usianya yang masih 26 tahun ini, ia sudah harus berjuang untuk bisa mengendalikan hipertensi. Tekanan darahnya ini mulai naik ketika ia hamil anak pertama pada tahun 2018 lalu. Tekanan darahnya saat itu mencapai angka 180/100. Kemudian, tekanan darahnya kembali tinggi ketika ia mengandung anak kedua. Aku ya hipertensi. Tensinya tak kunjung turun. Rasanya ini sih bagian belakang berat, terus pusing, kadang pusingnya tuh nggak ujung-ujung hilang. Sama jantung lebih cepat. Putri pun menduga tekanan darah tingginya ini juga disebabkan oleh pola makannya sehari-hari. Ia sangat suka makanan yang asin dan gurih. Ia mengaku sangat sulit rasanya untuk bisa memperbaiki pola makan. Namun Putri khawatir jika hipertensinya tak segera terkendali, ia bisa mengalami komplikasi suatu hari nanti. Putri pun berharap tekanan darahnya bisa kembali normal dan ia bisa hidup bahagia dengan tenang bersama keluarga tercinta. Mbak Putri, tadi saya ada tanya kerja di bidang asuransi, betul ya? Betul. Nah di situ kalau boleh saya tanya, yang paling banyak klien-klien itu yang klaim itu terkena penyakit apa? Stroke sih, Mas. Stroke. Jantung. Stroke jantung. Wah, ini penyakit kelas berat ya. Betul. Mbak Putri sadar nggak bahwa stroke dan penyakit jantung koroner ini sumbernya dari mana? Ya dari hipertensi, gula darah. Itu penyakit-penyakit yang sangat mematikan. Mendiang ayah terkena stroke, betul ya? Betul. Meninggal di usia berapa? 50 tahun. 50 tahun. 48 masih sangat sakitnya. muda. Apa sih yang memberikan dampak kepada Mbak Putri sendiri? Apa yang bisa dipelajari dari situ, Mbak? Kesehatan itu benar-benar penting banget ya, maksudnya. Giliran kalau lagi sakit, ya kitanya semuanya bingung udah gitu. Aku anak salah satunya kondisi saat itu. Belum menikah juga lagi kan. Terus semuanya pokoknya jadi terpengaruh banget gitu langsung. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mari pemirsa, ini ada hubungannya, kita main benar atau salah. Hipertensi hanya terjadi pada usia tua. Ini benar atau salah, Mbak? Salah. Yang udah aku jalani sekarang ternyata usia muda pun bisa kena hipertensi. Jadi jawabannya dari Mbak Putri sudah tepat karena pernyataan mengenai hipertensi hanya terjadi pada usia tua merupakan pernyataan yang sangat amat salah kalau saya bilangnya kayak gitu ya. Jadi memang seiring dengan meningkatnya usia maka faktor resiko untuk terjadi hipertensi semakin meningkat karena kan di sana adanya penurunan produksi nitrik oxide, pembuluh darah jadi nyempit, jadi kaku, itu yang membuat resiko tersebut meningkat. Tetapi data berbicara bahwa semakin
semakin ke sini, tren hipertensi pada anak usia muda itu semakin meningkat. Hal ini terjadi karena tadi, selain karena penurunan produksi nitrik oxide karena usia, pengaruh dari pola hidup yang tidak baik. Misalkan makan yang nggak benar, sering begadang, kena asap rokok atau sering merokok, kena polusi udara. Nah, hal tersebutlah yang berkontribusi terjadinya hipertensi pada anak usia muda. Oleh sebab itu, dari sejak usia muda, kita lakukan medical check up secara rutin, kita terapkan gaya hidup sehat, dan jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dari sekarang. Ya, jadi pemirsa sekali lagi bahwa hipertensi hanya terjadi pada usia tua, pernyataan ini salah besar. Pertanyaan saya begini, bahwa Mbak Putri ini hipertensinya kan Mbak Putri bilang menyalahkan kepada kehamilan. Ya, tapi kalau kita lihat pola hidup, apakah pola hidup sampai sekarang juga tidak berubah, Mbak? Iya, belum Nah, bisa. alasannya kenapa, Mbak? Kayak masih terbiasa aja sih sama itu, belum bisa ini. Kayak masih ngentengin, ada obatnya gitu. Pemikirannya masih seperti itu. Begitu. Waduh. Oh, ada obatnya Ngeri juga juga masih ya. ada obatnya, Iya, udah bener. santai-santai aja gitu ya. Sebenarnya sih salah, itu salah, sebenarnya salah. Obatnya diminum secara rutin nggak? Jujur enggak juga sih. Sudah bilang Gimana ada sih, obatnya, bener. tapi Obatnya tidak kan diminum bener. secara rutin. Aneh jadinya. Oke, ada usaha lain nggak, Mbak, untuk mengendalikan tensi dan kondisi kesehatan Mbak saat ini? Belum Sama sekali nggak ada? belum ada. Mari kita lihat, ini adalah hasil pemeriksaan terkini dari Mbak Putri, dan kita bisa lihat benar seperti tebakannya, kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Iya. Tekanan darahnya luar biasa nih ya, 141/103. Ini sudah di atas normal. Normal 120, sistolnya, diastolnya Bawahnya juga 80. tinggi. Artinya Mbak Putri masih punya masalah dengan tensi yang belum terkendali. Hati-hati ya, kalau Anda tidak menjaga kesehatan sejak dini, maka Anda akan rugi sendiri. Anda akan merasakan penyakitnya, dan juga nanti pada usia tua Anda akan mendapatkan satu hal yang kemudian sangat menyiksa hidup Anda. Iya. Jadi saya nggak nakut-nakutin ya pemirsa ya, tapi Anda harus sadar sesegera mungkin. Bayangin loh, dari muda aja tensi udah segitu, nanti kalau makin tua kan tensi ini sendiri pasti akan meningkat. Kalau nggak dikendalikan dengan sesegera mungkin, bahaya nanti. Mbak Putrinya takutnya apa, Mbak? Stroke. Karena Lagi-lagi sudah tahu stroke ya? stroke-nya Iya. begitu ya. Ya. Jadi kalau tensi Anda tidak terkendali, maka akan terjadi gangguan pada sirkulasi darah di area kepala. Ya, ini kita lihat bagaimana sirkulasi darah yang tidak lancar atau kemudian terjadi pecahnya pembuluh darah di sana. Kalau pecah, maka bagian dari otak itu akan jadi kerusakan. Dia tidak mendapatkan suplai nutrisi yang banyak. Kemudian ada desakan cairan darah atau gumpalan darah di sana. Kemudian otak tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan stroke itu adalah sebenarnya gejala yang kita anggap ada kelumpuhan, tapi sebenarnya yang paling ditakutkan adalah stroke itu adalah terjadinya kematian tiba-tiba. Kalau kita lihat bagaimana penampang pembuluh darah yang normal dan kemudian orang dengan mengalami hipertensi, ini kita lihat bagian sisi sebelah kiri ini adalah pembuluh darah yang normal. Kita lihat dindingnya, ya itu masih lebar, masih elastis, aliran darah yang bisa mengalir dengan baik. Kalau orang sudah mulai terjadi peningkatan tekanan darah, ini kita sebut prehipertensi, belum tinggi-tinggi amat, ya, tapi sudah ada peningkatan tekanan darah, akan berdampak pada aliran darah yang menjadi makin sedikit. Kemudian kalau menjadi hipertensi, ini juga ada masalah pada pengecilnya pembuluh darah tadi, sehingga tadi tekanan darahnya akan menjadi lebih tinggi lagi, dan ini sangat berdampak pada semua sistem di tubuh kita. Jadi kalau Anda yang sudah lama atau belum pernah melakukan cek tekanan darah, ayo setelah acara ini Anda cek tekanan darah Anda. Ya, kalau normal bersyukur Anda harus jaga, tapi kalau tinggi harus segera dikendalikan. Kalau tensi terus tinggi, terjadi begitu, perasaannya bagaimana, Mbak? Khawatir pastinya. Khawatir apa, Mbak? Iya, itu tiba-tiba dapat serangan jantung atau agak stroke, tiba-tiba gitu. Kalau Anak-anak misalnya masih kecil. terjadi stroke, anak-anak bagaimana? Aduh, nggak kebayang deh gitu. Nggak kebayang, Mbak. Ya pasti apa ya, kasihan sih, itu masih pada kecil-kecil. Hati Mbak berasa apa kalau terjadi seperti begitu? Kasihan, pastinya kasihan. Masih pada jauh perjalanannya. Mbak Putri, tensi tinggi masih bisa dikendalikan? Masih panjang kondisi karir dari Mbak Putri, perjuangkan itu. Ya. Ya, betul sekali. Tensi tinggi masih bisa dikendalikan dan harus segera dikendalikan. Caranya apa? Yang pertama adalah harus kontrol rutin ke dokter. Lalu yang kedua adalah obatnya nggak boleh jarang-jarang dikonsumsi ya. Catatan Ya, tuh ya. tadi kan bilang, papa nih tensi tinggi kok ada obat, tapi obatnya sendiri jangan minum. Nah, ini nggak bisa nih dengan pemikiran seperti ini ya, karena ketika hipertensi sudah terjadi, berarti udah ada kerusakan pembuluh darah yang sudah berjalan. Jadi nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa dianggap enteng. Kalau dokter udah resepin obat, harus diminum sesuai dengan anjuran dokter. Setelah obat, ubah gaya hidupnya nih. Yang asin-asin tadi mulai dikurangin ya. Gampangnya hafalnya 4G nih. Ya, 4G ini ada gula, garam, goreng, gaji, lemak.
Itu semua harus dikurangin. Setelah itu tambahkan juga nih upaya tambahan, karena kalau kita berbicara masalah hipertensi, ini kaitannya adalah tadi seperti yang kita lihat, darah dan pembuluh darah. Jadi harus cari solusi yang tepat juga nih untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Nah, kira-kira nih gambarannya kalau misalnya Anda pemirsa di rumah punya tensi tinggi, atau kadar asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau memang suka makan asin-asin, gorengan gitu ya. Nah, kira-kira nih aliran darahnya seperti ini nih. Darahnya tidak normal, dia cenderung gerombos satu dengan yang lain, jalannya sulit, macet. Nah, padahal yang kita inginkan adalah aliran darah yang baik, yang normal nih, seperti yang sebelah sini nih ya Mbak ya, bisa lihat ya, itu darahnya terpisah satu dengan yang lainnya, berjalan dengan baik. Kalau misalnya aliran darah yang tidak normal itu didiamkan, nantinya bisa terbentuk gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini kalau nyumbat di pembuluh darah otak, jadilah serangan stroke. Kalau nyumbat di pembuluh darah jantung, jadilah serangan jantung. Dengan menggunakan teknologi laser ya, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia bantu menguraikan gumpalan darah. Aliran darahnya menjadi lebih lancar. Laser merah dan sinar biru juga dapat mengoptimalkan kembali produksi dari nitric oxide yang bisa ngebuka pembuluh darah. Nah, seperti ini nih. Ketika pembuluh darahnya terbuka, aliran darah menjadi lebih baik. Tekanan di dalam pembuluh darah tersebut akhirnya lebih turun. Pompa jantung nggak capek-capek banget. Nah, inilah yang nantinya mengakibatkan tensi kita menjadi lebih terkendali. Ini cocok nih buat Mbak Putri. Jadi teknologi laser yang tadi praktisi kesehatan sudah jelaskan adalah ini. Ini namanya dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi alat ini memiliki spesifikasi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya dan posisi titik-titiknya semuanya sudah disesuaikan, jadi bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Cara penggunaannya sangat simpel ya Mbak Putri. Jadi seperti begini, digunakan di tangan, pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, organ-organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Jadi, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan EQ-laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, pastinya langsung ingat dengan dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Mbak Putri, narasumber kita hari ini datang ke Go Healthy. Ini bagus banget sebagai contoh bagi orang Indonesia saat ini. Anak-anak muda mungkin tensinya tinggi, nggak bilang siapa-siapa. Lama-kelamaan dia menjadi komplikasi berbagai macam, merusak yang namanya pembuluh darah kita. Tahu-taunya sudah penyakit kelas berat dan juga biaya yang sangat dibutuhkan besar sekali. Ayo, saya harus bertobat. Saya harus lebih sehat, karir saya masih panjang. Ini semua untuk diri Anda
manfaatkan namanya teknologi terkini. Salah satunya adalah teknologi laser. Mari kita lanjut berbincang-bincang. Mbak Putri, Ibunda ini asam uratnya tinggi. Memangnya di keluarga ini punya kebiasaan apa sehingga asam uratnya tinggi, tensinya juga tinggi-tinggi semua? Apa ya, makanya sih yang nggak bisa dijaga, maksudnya sembarangan ya kalau dibilang gitu ya. Yang penting istilahnya, makanya terlalu enak. Karena ibu sudah bilang, ini nih standarnya enak, ternyata asin garamnya terlalu banyak. Pas keluar ke restoran, kebawa. Kebawa, benar, jadi terbiasa. Nah kalau Mbak Putri sendiri olahraga? Tidak. Tidak juga. Karena Lagi repot kali ya, repot-repot punya tuder, kayak udah capek gendong-gendong, naik turun tangga itu kata udah olahraga lah itulah ya, udah keingetan. Oke. Berarti anggapannya udahlah saya bakar lemak juga ini ya. Jadi artinya capek adalah membakar lemak begitu ya. Nah istirahat sendiri bagaimana? Pola tidur lancar? kalau Anda mau datang ke rumah sakit ya, datang ke poli umum saja, poli penyakit dalam. Kita lihat bahwa orang-orang muda banyak sekarang yang antri nunggu di depan ruang tunggu itu yang masih muda-muda. Punya masalah gula darah, tensi, dan segala macam itu masih muda-muda. Ya, dan apalagi kalau kemudian Anda masuk ke dalam ruang perawatan, ruang hemodialisa, ruang cuci darah. Di sana juga sekarang trennya itu yang muda-muda, bahkan ada usia 18 tahun dia sudah harus mulai cuci darah. Sekali lagi bahwa penyakit hipertensi, kolesterol, gula darah tinggi dan segala macam itu tidak hanya masalah untuk orang tua. Bahkan sekarang Kemenkes juga mulai wanti-wanti nih ya. Sekarang mulai digerakkan mulai pola hidup sehat. Makannya harus dijaga, jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak lemak. Ini semua harus dijaga, olahraga teratur, tidur cukup untuk supaya tadi ya kalau kita bicara secara skup nasional, beban negara itu untuk ngurusin anak-anak muda sekarang yang punya masalah dengan penyakit-penyakit tadi itu terus meningkat. Jadi hati-hati ya pemirsa, Anda harus jaga nih ya. Jadi buat Anda yang masih muda, buat Anda yang punya anak yang juga masih muda, ayo sedikit dipaksakan, sedikit mungkin agak sedikit disadarkan ya, jangan sampai kemudian terlambat. Jadi sekali lagi kalau sudah terlambat, kalau sudah terjadi komplikasi, susah kita untuk putar balik kembali waktu. Dengarkan tips berikut ini penting banget supaya tensi kita terkendali. Jadi, tahukah Anda, ada teknologi, namanya teknologi laser 650 nanometer, ini bisa bantu kendalikan tensi tinggi. Silakan. Jadi menarik kalau teknologi dalam dunia kesehatan, dunia medis. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan itu ada 3 poin sebenarnya. Pertama adalah yang bersangkutan atau kita sendiri, ya tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah dengan bantuan pengetahuan dokter, ya tenaga medis. Kemudian berikutnya dengan bantuan teknologi. Jadi sekali lagi teknologi ini tidak bisa kita pisahkan dari keseharian kita dalam menjaga kesehatan. Nah kalau kita bicara teknologi laser, kita bicara masalah hipertensi, maka kita bicara masalah menjaga supaya kualitas dinding udara kita, elastisitasnya tetap terjaga dengan baik. Dengan apa? Dengan teknologi laser, dengan panjang gelombang yang memang didesain khusus untuk menjaga kualitas dinding udara kita, yaitu yang 650 nanometer, khusus untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, kenapa 650? Ya, di sini dia akan menembus permukaan kulit kita, dermis, hipodermis, dan kemudian di area otot di sana. Di sana itu ada pembuluh darah kita, ada pembuluh darah besar, pembuluh darah yang memang dialiri oleh sistem dalam tubuh kita. Nah, dengan 650 ini maka dia akan menjaga tadi kadar nitrogennya lebih optimal lagi sehingga di darahnya menjadi lebih elastis dan lebih lentur. Kemudian dilengkapi atau diikuti dengan panjang gelombang yang 350 sampai 500 dengan yang laser biru, dia menjaga supaya tadi darahnya tidak kental. Darahnya kemudian dia akan mudah mengalir dalam sistem tubuh kita dan tekanan darah kita akan terkendali dengan baik. Harapannya kesehatan bisa terjaga dengan baik dan Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Nah, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ini merupakan gabungan yang secara sinergis memang sudah direkomendasikan berdasarkan dengan hasil uji maupun research bisa membantu. Yang pertama tadi kan berbicara masalah tekanan darah. Lalu yang kedua adalah dia membantu menjaga metabolisme tubuh kita. Nah, seringkali memang pada wanita gitu ya, apalagi habis melahirkan, faktor hormonal, belum lagi nanti memasuki masa menopause, metabolismenya mengalami penurunan. Nah, dengan menggunakan teknologi laser kita optimalkan kembali. Alhasil apa? Gula darah, lemak yang numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi. Yang pertama, energinya kan akan meningkat. Mbak mungkin bisa pakai nih buat olahraga ya, biar lebih semangat, biar lebih produktif. Tapi di saat bersamaan mencegah nih terjadi gula darah tinggi atau kolesterol yang tinggi. Nah, selain itu juga ada sinar kuning yang kita sebut dengan happy light ya. Ketika digunakan nantinya sinar kuning ini akan mengoptimalkan tubuhnya Mbak Putri dan juga pemirsa di rumah untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini yang nantinya akan membuat tidurnya Mbak Putri lebih lelap dan lebih nyenyak. Ketika tidurnya bagus, tensi juga jadi lebih terkendali.
Nah, selain darah dan pembuluh darah, di dalam tubuh kita juga kita ada titik-titik akupuntur atau saya sebutnya adalah acupoint. Titik akupunturnya ada LU7, LU8, LU9, PC6, PC7, HT4 sampai HT7. LU789 ini sesuai dengan namanya, dia merupakan singkatan dari lung. Lung itu artinya paru-paru. Jadi ketika distimulus nantinya mendatangkan manfaat untuk kesehatan organ paru-paru kita. Jadi napas kita menjadi lebih plong, mengurangi rasa sesak, gak gampang ngos-ngosan. Kalau mau olahraga juga lebih energik. Nah, kalau PC6, PC7 itu merupakan singkatan dari perikardium. HT4 sampai HT7 itu merupakan singkatan dari heart atau organ jantung itu sendiri. Jadi stimulus pada titik akupuntur tersebut nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan organ jantung kita. Irama jantung, detak jantung menjadi lebih terkendali, tensi kita menjadi lebih baik, kesehatan jantung kita juga terjaga secara optimal. Titik akupuntur ini sendiri bisa distimulus dengan menggunakan teknologi laser. Tentunya laser dengan desain titik mata laser yang memang sudah disesuaikan dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, pemirsa. Ketika nanti Anda pakai, Anda nyalakan, si sinar laser akan menyinari pembuluh darah dan juga membuka titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita sehingga kesehatan tubuh kita dapat terjaga secara optimal. Kemudian ada aksesoris lagi teknologi laser yang digunakan ke area rongga hidung. Kenapa rongga hidung? Karena di daerah rongga hidung ini dekat dengan sirkulasi pembuluh darah di area kepala kita. Dengan kombinasi atau digabungan antara yang digunakan di pergelangan tangan dan juga di rongga hidung, maka kualitas darah yang di area kepala ini akan menjadi lebih optimal. Di kepala kita ini kan kontrol semuanya untuk tidur, untuk berpikir, untuk beraktivitas, ya untuk semuanya itu dia ada di area kepala. Kemudian panca indera kita juga sebanyakan ada di daerah kepala kita. Dan juga untuk wanita mungkin ya wajah penampilan juga penting ya, sirkulasi darahnya kalau baik maka wajahnya terlihat akan lebih cerah, lebih glowing begitu. Nah, ini perlu kita jaga dengan bantuan teknologi laser yang digunakan di intranasal tadi atau rongga hidung. Ya, selain itu tadi kalau punya masalah dengan vertigo, punya masalah dengan insomnia, susah tidur, ya punya masalah dengan sinusitis, punya masalah dengan gangguan-gangguan di area kepala, ini akan dijaga atau akan dicegah supaya tadi dengan kualitas darah yang baik di area kepala, maka tadi semuanya akan berfungsi dengan baik. Kita mau kasih lihat, ada anggota masyarakat yang sudah pakai teknologi laser, keluhannya mungkin sama seperti Mbak ya, tensi tinggi. Bedanya, kualitas kehidupan dan kesehatan mereka. Mari kita lihat bagaimana teknologi laser meningkatkan kesehatan mereka semua. Mari kita lihat. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau, apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Itu dia pemirsa, jadi jangan tunggu lagi, langsung aja kita pakai namanya teknologi laser. Atau mungkin kita hadiahkan juga nih kepada orang tua kita supaya masa tua mereka lebih happy, tidurnya lebih enak, darahnya lebih berkualitas. Anda juga anak muda, dari muda sebelum ada penyakit, pakai teknologi laser. Mbak Putri, harapannya apa nih Mbak ke depan khususnya untuk anak-anak dan juga suami dan keluarga? Harapannya jangan sampai ada yang namanya penyakit-penyakit kayak gini, karena udah ada salah satu contohnya dari almarhum papa ya. Iya, betul. Udah jangan sampai lah istilah gitu, kita yang masih ada di rumah buat contoh banget istilah gitu. Kesehatan itu tuh penting. Yeah. Sakit itu mahal. Betul sekali. Berarti belajar dari pengalaman Bener, masa lalu. iya, betul. Tapi kita harus menghadap ke depan, maju ke depan. maju. Pertanyaan saya, siap nggak kontrol rutin ke dokter? Iya atau tidak? Ya, saya siap. Siap. Oke, siap nggak menjalankan pola hidup sehat? Ya, saya siap pastinya. Dan terakhir, siap nggak mengupayakan dan memakai teknologi laser? Pasti siap. Yes, itu dia semangatnya. Terima kasih Mbak Putri atas kehadirannya, luar biasa. Banyak sekali nilai kehidupan yang kita dapat. Kita doakan Mbak Putri sehat selalu, terkendali tensinya, dan juga supaya anak-anaknya tumbuh besar diberkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi Mbak. Sama. Pemirsa, mari sama-sama kita ambil aksi.
Jangan cuma menonton, jangan cuma mendengar, tapi kita ambil aksi supaya kehidupan kita ini menjadi lebih berkualitas. Salah satunya lengkapi dengan teknologi laser. Ini dia, namanya dokter laser atau IQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser, cara pakainya sehari cukup 2 kali, durasinya 15-60 menit secara bertahap. Ini bisa kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Mengerikan semua nih, ada serangan jantung, ada stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari, take action sekarang juga, dapatkan IQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau IQ Laser dari Gogomol. Selalu ingat ya pemirsa, kualitas darah kita, pembuluh darah kita akan menentukan kualitas hidup kita semua. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.